bersukacita menyambut kelahiran Tuhan Yesus dalam ibadah Natal seksi pelayanan anak Jemaat GKI Parapat, Resort Palangkaraya Tengah. Mari adik-adik semua, kita siapkan hati dan pikiran kita memasuki panggilan beribadah. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan keselamatan kita. Keselamatan itu mengingatkan kita akan peristiwa yang sederhana, di mana hari ini kita mengingat Yusuf dan Maria yang tidak memperoleh tempat penginapan di Bethlehem, sehingga mereka menginap di kandang hewan dan melahirkan bayi Yesus di sana. Dalam keadaan seperti itulah Juru Selamat datang. Berawal dari kesederhanaan, kesunyian, dan ketenangan, marilah kita memasuki peribadatan dengan hati yang tertuju kepada Sang Pemberi Keselamatan dan hidup dalam Tuhan Yesus Kristus yang selalu lahir ke dunia ini, mati, dan bangkit untuk keselamatan kita. Adik-adik yang ada di rumah, kakak undang semuanya berdiri, kita menyanyi bersama dengan judul lagu Tiap Langkah. Ibadah Natal seksi pelayanan anak jadi dalam nama Allah Bapa yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Amin. Litani akan kita baca secara bersahut-sahutan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Adik-adik, mari kita naikkan pujian kita.
Selamat datang. Pengakuan dosa akan kita baca secara bersahut-sahutan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Adik-adik, kembali kita naikkan pujian kita dengan judul yang terutama. Janji kedatangan Juru Selamat. Sesungguhnya segala penderitaan dan kesengsaraan akan berlalu. Karya Allah Bapa senantiasa bersama kita, mengatakan karya keselamatan melalui inisiatif Allah Bapa sendiri. Janji keselamatan itu diberitakan. Allah Bapa di surga akan menyerahkan anaknya yang tunggal sebagai korban dari dosa-dosa manusia. Ia memberikan pengharapan kepada dunia dan kepada siapa saja yang percaya kepadanya. Saya adalah Nabi Yeskiel yang datang untuk memberitahukan kepada kamu. Aku akan mengangkat satu gembala atas mereka yang akan mengembalakannya, yaitu Daud, hambaku. Dia akan mengembalakan mereka dan jadi gembalanya. Dan aku Tuhan akan jadi Allah mereka serta hambaku Daud, jadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Saya adalah Nabi Daniel yang akan menubuatkan kepada kamu. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Tampak datang dengan awan-awan dari langit seseorang seperti anak manusia, dan ia dibawa kepadanya. Lalu diberi kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Saya adalah Nabi Maleakhi yang menubuatkan kepada kamu. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku dengan mendadak. Tuhan, kamu cari itu
akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang firman Tuhan semesta alam. Saya adalah Nabi Allah yang bernama Zakaria, yang menubuatkan kepada kamu, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai, beban yang mudah. Demikianlah nubuatan yang disampaikan Allah kepada kami. Amin. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk mendengarkan penggenapan nubuat yang diambil dari kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 2 sampai 14. Dan demikian bunyinya. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu yang akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera bagi bumi di antara manusia yang berkenan padanya." Demikianlah pembacaan kitab kita pada hari ini. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Vokal grup dari Guru Sekolah Minggu GKI Parapah dengan judul Selamat Natal Cinta. Sukacita ada di hati, nama Engkau
Natal. Pada mulanya adalah firman, firman itu adalah sumber hidup yang memberi terang kepada manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan telah dikalahkannya. Terang yang sejati, yang menerangi manusia, telah datang di bumi. Tuhan Yesus bersabda, "Akulah terang dunia. Orang yang mengikuti aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan mempunyai terang kehidupan." Penyalaan lilin Natal dinyalakan oleh ketua SPA atau yang mewakili, pendeta pelayanan, dan guru sekolah hari Minggu. Bersama kita naikkan pujian kita, O Holy Night. Halo adik-adik, menjelang Natal pasti banyak sekali yang harus dipersiapkan. Seperti riasan pohon Natal, dekorasi rumah, pakaian baru, dress baru, kemeja baru, celana baru, rok baru, sepatu baru, dan segala sesuatu yang baru untuk dikenakan bagi kita. Kemudian kita dapat merayakan Natal dengan suasana keramaian, berkumpul bersama teman-teman dan guru-guru SAR. Semua itu dipersiapkan dalam rangka menyambut hari Natal setiap tahunnya. Lalu, bagaimana dengan ibadah dan perayaan hari Natal tahun ini? Di tengah pandemi COVID-19 yang masih belum kunjung berakhir. Yuk, simak cerita Natal hari ini bersama Monik dan Cecep. Cecep, sahabatku, bagaimana persiapan hari Natalmu? Kalau aku, besok mau jalan-jalan beli dress dan sepatu baru sama mama. Oh iya? Besok waktu jalan sama mamamu, ingat tetap pakai masker, jaga jarak, dan membawa hand sanitizer di dalam tas ya. Ah, nggak usah aja. Kan daya tahan tubuhku kuat dan sehat. Untuk apa memakai masker? Kata mamaku, orang yang terpapar COVID-19 memang belum tentu sakit, tapi sudah punya kemungkinan untuk bisa menulari tanpa kita sadari kepada orang-orang yang daya tahan tubuhnya lebih lemah daripada kita. Apalagi di rumah kamu ada kakek dan nenek, kasihan mereka. Makanya kita tetap harus bersama-sama saling menjaga dan tidak lalai. Oh, begitu ya, Cep. Iya deh. Besok aku akan selalu mengingatkan mama untuk memakaikanku masker sebelum kami berangkat. Oh iya, Cep. Kamu tadi belum menjawab pertanyaanku. Kapan kamu beli kemeja dan celana baru?
Belum tahu lagi. Kayaknya aku tetap menggunakan pakaian yang ada saja untuk merayakannya. Rugi kamu, Cep. Padahal kan banyak baju dan celana yang dijual untuk bisa dikenakan di hari Natal nanti. Halo adik-adik tersayang, lagi cerita apa? Sepertinya menarik sekali. Kami sedang membicarakan baju Natal baru, Kak. Besok aku akan membelinya sama Mama. Kalau Cecep katanya pakai baju yang Mama aja tahun ini. Oh, begitu. Tahukah kalian arti dari hari Natal? Hari Natal memperingati kelahiran Tuhan Yesus, Kak. Kita merayakan ulang tahun Tuhan Yesus. Betul. Hari memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Kakak mengajak kalian untuk melihat peristiwa kelahiran Yesus Kristus bersama-sama. Tutup mata kalian dan kita akan berpindah dimensi waktu. Wah, mana ini, Kak? Kok bangunan dan tempatnya berbeda dari zaman kita? Kita sedang berada di zaman menjelang kelahiran Yesus, tepatnya di Bethlehem, di mana Maria dan Yusuf harus mendaftarkan diri. Lihat, di sana telah ada Maria dan Yusuf. Mereka sedang mencari penginapan. Permisi, Pak. Apakah ada tempat penginapan bagi kami? Karena kami perlu beristirahat malam ini. Wah, sayang sekali. Tempat penginapan di sini telah penuh, Pak. Tempat yang tersisa hanyalah kandang hewan. Jikalau Bapak mau, mari ikuti saya. Iya, tidak apa-apa saja. Karena saya sudah tidak tahan lagi untuk segera bersalin. Astaga, Kak. Kupikir Tuhan Yesus itu akan lahir di tempat yang bagus dan mewah. Bukan sederhana dan bahkan di tempat seperti ini, Kak. Memangnya masa ini tidak ada rumah sakit, Kak? Tentunya, pada masa ini masih belum mengenal rumah sakit dan beberapa fasilitas yang kita miliki seperti sekarang ini. Lihat, Maria, dia masih menggunakan transportasi tradisional, yaitu keledai, ketika melangsungkan perjalanan yang jauh, bukan sepeda, motor, ataupun mobil. Mari kita mendekat lagi, Kak. Sepertinya dari kandang itu terdengar suara bayi menangis. Lihat, bayi yang dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan di dalam palungan itu. Itu adalah Yesus yang baru saja lahir. Nah, adik-adik, palungan itu tempat kita menaruh makanan ternak peliharaan. Oh, begitu ya, Kak? Bentuknya, kukira selama palungan itu bentuknya seperti kandang bayi, bukan tempat menaruh makanan ternak peliharaan itu. Iya, Cep. Ya sudah, mari kita kembali ke masa depan. Menurut Cecep dan Monik, apa yang bisa kita ambil dari cerita kelahiran Tuhan Yesus tadi di tengah keberadaan kita sekarang, yakni pandemi COVID-19? Kak, tadi aku lihat ternyata kelahiran Tuhan Yesus itu justru di tengah kesunyian dan tempatnya yang sederhana sekali. Iya, Kak. Selain itu, ternyata di tengah keadaan yang demikian, tidak mengurangi sedikit pun kabar sukacita tentang cinta dan kasih Allah melalui kelahiran Yesus bagi kita semua. Wah, Cecep dan Monik pandai sekali dan benar-benar menyimak cerita tadi. Di tengah hari Natal yang istimewa ini, meskipun berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di tahun ini kita bisa merayakan dan memaknainya lebih dalam, dimulai dari orang tua dan sanak saudara kita, di mana berita sukacita mengenai cerita Allah dan kesetiaannya bagi dunia ini telah dinyatakan melalui kelahiran Tuhan Yesus, yang disebut pula Immanuel atau Allah beserta kita. Selain itu, meskipun kita harus merayakan Natal di dalam kesederhanaan, seperti apa yang kita pakai dan kenakan, pernak-pernik, dan lain sebagainya. Justru melalui peristiwa di tahun ini, kita boleh memahami bahwa Allah menumbuhkan rasa
kesetiaan, dan membangun kebersamaan bersama keluarga kita dengan saling melayani dan mengingatkan satu sama lain dalam sukacita Natal ini. Shalom anak-anak semua yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita telah menyaksikan panggung boneka cerita tentang Monik dan Cecep. Monik dan Cecep pergi ke masa menjelang kelahiran Tuhan Yesus. Ternyata mereka berdua baru tahu loh bahwa Tuhan Yesus lahir di kandang hewan, dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di atas palungan yang adalah tempat makanan ternak di tengah kesunyian malam, kesederhanaan dan apa adanya pada waktu itu. Tidak seperti situasi suasana kelahiran yang Monik dan Cecep bayangkan pada umumnya, di mana tempat yang bagus dan layak untuk seseorang melahirkan. Nah, anak-anak semua, melalui peristiwa itu kita belajar beberapa hal. Yang pertama, perayaan dan ibadah Natal sekolah hari Minggu Jemaat GKI Parapa pada tahun ini berbeda adik-adik dari tahun sebelumnya. Karena kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Nah, situasi ini mengajarkan kita untuk menyambut dan merayakan Natal dengan kesederhanaan dan apa adanya. Walaupun di rumah kita masing-masing, kita beribadah, kita merayakan Natal bersama dengan keluarga kita. Jadi, Natal bukan tentang pakaian baru, bukan tentang pernak-pernik dan keramaian, melainkan kita diajarkan untuk saling melayani dalam kasih, saling menjaga, dan saling mengingatkan satu dengan yang lainnya, terutama dalam kehidupan di tengah keluarga, bersama ayah, bersama ibu, dan sanak saudara kita dalam menghadapi pandemi ini. Jadi, anak-anak semua, adik-adikku, percayalah Immanuel. Allah beserta kita, memampukan kita melewati situasi ini dengan selalu berpengharapan kepada Tuhan. Yang kedua, kesetiaan anak-anak semua, ya adik-adik di rumah mengikuti perayaan ibadah Natal online pada hari ini sebagai bukti iman bahwa Tuhan Yesus menyertai kita dalam segala situasi kehidupan. Saat ini mungkin ada yang sedih ya, karena lama tidak berjumpa dan bergaul dengan teman-teman di sekolah, lama tidak bertemu langsung dengan guru-guru sekolah minggu, lama juga tidak bertemu dengan teman-teman di gereja, teman-teman di dekat rumah adik-adik ya. Dan juga ada yang sedih karena perayaan Natal SHM Sekolah Hari Minggu tahun ini berbeda dari perayaan Natal di tahun-tahun sebelumnya. Namun adik-adik, keadaan itu semua tidak mengurangi sedikit pun sukacita kita menyambut dan merayakan kelahiran Tuhan Yesus dalam kesederhanaan dan apa adanya bersama keluarga kita, terutama ayah, ibu, dan saudara kita. Nah, anak-anak semua, kiranya kabar sukacita kelahiran Tuhan Yesus yang kita peringati pada hari ini, kita rayakan dalam ibadah dan perayaan Natal Sekolah Hari Minggu, membuat kita semakin bertumbuh dalam iman dan pengharapan, tidak putus asa dan gelisah, menjadikan kita anak-anak yang hidup dalam kasih, ketaatan pada Tuhan dan orang tua, menjadi anak yang baik, anak yang murah hati, anak yang suka menolong, suka berbuat baik dan peduli kepada orang tua, saudara, dan setiap orang yang ada di sekitar kita. Selamat merayakan Natal Sekolah Hari Minggu Jemaat GKI Parapa dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2021 ya anak-anak semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Kembali kita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 427 dengan judul Ku Suka Menuturkan. Cerita Tuhan Yesus
suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Puisi Natal, selamat datang di hatiku. Malam sudah larut, meninggalkan jejak siang yang panjang. Di padang rumput, di lembah sepi, meringkuk dalam selimut malam yang dingin. Beberapa gembala dan domba-gembalaannya. Sayup-sayup ada suara pujian, turun membelah langit malam. Alam yang hening menjadi terbangun. Segala yang hidup menatap angkasa yang penuh tentara surgawi. Dan terang surgawi membuka kasih Bapa. Tuhan Yesus, selamat datang di dunia. Selamat datang di bumi. Selamat datang di antara manusia. Selamat datang di hati Papa. Selamat datang di hati Mama. Selamat datang di hatiku. Alangkah gembiranya mereka melihat bintang itu. Mereka masuk ke dalam, melihat bayi itu bersama dengan ibunya. Mereka lalu sujud menyembah anak itu. Kemudian membuka tempat harta mereka, lalu mempersembahkan kepadanya emas, mur, dan kemenyan. Marilah kita menyembah Dia dengan menyerahkan persembahan syukur kepadanya. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa persembahan syukur kita sekaligus menaikkan doa syafaat kita. Marilah kita berdoa. Pada pagi yang sunyi ini, begitu kudus ya Tuhan, sebelum perayaan beranjak usai, kami datang sujud menyembah menghampiri Dikau, Raja yang kudus. Dengarlah doa kami ya Bapa. Terimalah persembahan umat-Mu ini yang kami serahkan dengan taat kepada perintah-Mu untuk dipakai melayani Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu yang kudus. Berkatilah persembahan kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk perdamaian dunia di atas muka bumi ini, untuk upaya penyelesaian damai di antara bangsa-bangsa yang berselisih paham. Begitu juga bagi rakyat bangsa dan negara Republik Indonesia. Kiranya setiap pemimpin diberkati usaha untuk menegakkan keadilan. Untuk pemimpin bangsa kami, baik yang berada di tingkat pusat, di daerah, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan, akal budi dan kebijaksanaan, agar mereka dapat memimpin dengan baik, jujur, bijaksana, dan penuh kearifan. Dengan demikian berbagai bangsa yang merdeka, kami dapat menikmati kemakmuran dan cita-cita bangsa kami. Menyerahkan segenap gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang bersama-sama bersungguh-sungguh berupaya dalam doa dan tenaga. Kami mohon bentengilah dan peliharalah mereka agar segera terhindar dari serangan wabah virus corona ini. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sakit karena wabah ini dan karena berbagai penyakit lainnya. Ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terimalah doa kami seperti yang pernah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, kita naikkan pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 216 dengan judul Berlimpah Sukacita. Berlimpah sukacita di hatiku berlimpah sukacita.
Peserta sekolah hari Minggu Jemaat GKI Parapah, seiring Natal yang suci dan kudus ini selalu melengkapi hati dan pikiran kita dari hari ke hari. Kami atas nama Seksi Pelayanan Anak Gereja Parapah mengucapkan selamat merayakan Natal 25 Desember tahun 2020 dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Anak-anak semua yang dikasih dalam Tuhan Yesus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.